Tadinya kita bulan Ramadan sabar, Karena sabar. ada yang mengingatkan. Bulan lain kan bisa juga sebenarnya. Jadi nggak kita aja, jadi kita saling. Mm-mm. Saling, kita udah belajar loh kemarin di Ramadan sabar loh. Nah, begitu dalam kehidupan sehari-hari setelah Ramadan, kita agak emosian, akhirnya ingat kita udah belajar loh kemarin, kita belajar sabar kemarin. Nggak ngefek ya, itu kayak terpukul banget tuh, ya. Iya kan? Oh iya ya, saya kemarin belajar sabar ya. Kenapa begitu? Selesai Ramadan, Ngefeknya biasanya sebulan, setahun, ah, pasca tahun lagi udah. makanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa, saling mengingatkan. Teman yang baik kan selalu saling mengingatkan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Itu harus diingatkan Tapi selalu. apa sih yang paling susah dalam menjaga sikap? Apakah sabar, ikhlas, atau bicara tentang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar sahabat Madu Literasi Club ya di bulan Ramadan, puasa ke-6 ya atau ke-7 nih? Ke-6 puasa Ramadan. Tentu masih semangat, masih kuat, terus masih terus menambah poin-poin amal ibadah sehingga amal ibadah kita bisa diterima di sisi Allah SWT. Amin. Tentu di bulan Ramadan juga kita terus aktif dong memberitakan atau memberikan edukasi, informasi, bahkan mungkin tausiah sedikit ya terkait tentang apapun itu di bulan suci Ramadan. Tapi kali ini Madu Literasi Club ya tentu mengangkat tema tentang urgensi akhlak ya. Apa sih nanti dampak Ramadan itu terhadap perubahan akhlak manusia itu sendiri. Tentu bersama narasumber kita yang tentu sudah menjadi langganan Madu LC juga ya, pemiliknya ya, yaitu Ibu Mariani SAG MA. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Darul Ulum Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Kayaknya ini pertama kita ngantor ya di bulan Ramadan ya? Iya, kalau yang pegawainya sih hari ini pertama. Kok kepala madrasah dadak libur? Oh gitu. Setiap hari harus ngantor. Iyalah harus pinjir. Pinjir dan hadir, biar jujur. Baik. Tentu ini menarik ya Bu Haji ya terkait tentang bulan Ramadan, karena setiap di edisi Ramadan ini kita pasti akan bercerita tentang hal-hal yang berbeda. Tapi kali ini tentu karena memang di akhir zaman tuh ya attitude, akhlak itu kayak seolah-olah nggak melekat gitu di dalam hati seseorang. Sudah diberikan edukasi seperti apa akhlak di bulan Ramadan, atau seperti apa nih mencermati Ramadan di 2025 ini, apa yang berbeda nih Bu Haji? Perkenalan dulu? Nggak perlu perkenalan lah, udah langsung dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bu Bina. Memang kalau kita berbicara tentang akhlak memang tidak akan habis-habisnya. Apalagi sekarang ya, kondisi akhlak yang sangat memprihatinkan dimanapun. Ya, mau di sekolah umum, di pesantren, mau di mana aja memang sudah terkikis, sudah beda nilai-nilainya. Jadi kita berharap dengan Ramadan ini bisa menjadi edukasi akhlak juga untuk anak-anak kita dan juga buat kita orang dewasa. Nah, apa yang berbeda misalnya Ramadan mungkin tahun lalu dengan tahun ini? Apa sih sebenarnya esensi Ramadan ini Bu Haji? Karena kan kalau puasa sekedar puasa ya semua orang bisa puasa gitu. Sebenarnya kok nilai-nilai puasa, syarat-syarat puasa, amalan-amalan bulan puasa itu sama aja. Nah, kita tinggal manusianya ini mau melakukan apa enggak. Misalnya ada nilai apa aja sih di dalam bulan Ramadan itu, di dalam puasa itu. Yang pertama sekali kan jujur. Ya. Orang puasa ini kan ibadah syariah. Ibadah yang orang bisa nggak tahu kita puasa apa enggak. Kayak Bu Mina puasa enggak kan nanya dulu. Kita nggak tahu karena face kita ya sama aja. Kita mau lemah, saya lemas lah hari ini karena saya puasa. Padahal kita nggak puasa, kan nggak ada yang tahu. Ya, puasa itu hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi di situ sangat diperlukan nilai kejujuran. Kita benar-benar puasa apa enggak? Kita ikhlas nggak dalam berpuasa? Nah, atau hanya cuma bilang-bilang aja saya puasa. Nah, atau saya lemas-lemas sendiri lah saya puasa. Padahal kita orang puasa bisa lebih tegar lagi. Nah, kan kamu nggak puasa ya, kok semangat kali?
padahal Oke, puasa. apakah misalnya puasa itu hanya sekedar puasa kewajiban atau ada hal yang lebih nih Bu Haji? Ya, yang pastinya kewajiban. Cuman orang melaksanakannya itu ikhlas enggak? Itu keikhlasan dalam melakukan puasa itu. Nah, seperti yang pernah kita Nanti bahas, contohnya orang ikhlas itu seperti apa dalam Ramadan? Atau kan yang nggak ikhlas? kan hanya dia dan Allah yang tahu, kejujuran tadi. Kejujuran. Dia benar-benar puasa, dia benar-benar menjaga segala hal-hal yang membatalkan puasa, dia benar-benar ingin mengambil nilai-nilai dari puasa itu. Dia laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Dia manfaatkan bulan Ramadan ini benar-benar untuk mengumpulkan pundi-pundi amalnya yang dijanjikan di bulan Ramadannya kan lebih tinggi kelipatannya. Ya, 10 kali lipat kah? Berapa puluh kali lipat kah? Beda dengan amalan di bulan biasa. Nah, itu yang kok orang tahu itu dia akan banyak orang berkejar-kejaran sekarang kan. Ngaji, ayo kita ngaji berlomba-lomba ngaji. Saya udah 2 juz, saya udah 6 hari 6 juz, oh udah 7 juz. Nah, kalau ngaji aja sekedar berlomba-lomba untuk memperbanyak juz, mau kita membangga-banggakan ke orang lain. Saya udah 6 juz loh, udah 6 hari. Atau bahkan saya udah 12 juz loh. Nah, kita hanya berlomba-lomba dalam segi kuantitas ya, jumlahnya. Tapi efek dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, ngefek nggak ke diri kita, ke pribadi kita? Nilai-nilai Al-Quran itu ngefek nggak? Apa kita hanya cuma memang baca-baca saja kita dapat pahala, tapi punya efek nggak? Nah itu yang paling penting Oke, sebenarnya berarti efek dari dari aktivitas pelaksanaan atau pelaksanaan Ramadan, Ramadan itu terhadap amalan-amalan, amalan seseorang gitu iya, ya. yang Tapi kan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. ya, tentu ini juga pasti Anda hanya menyetor sebagai kewajiban aja, Iya. menahan haus, lapar yang didapatkan Nah, cuma itu ya Bu Haji ya. iya. Tidak lebih daripada Tidak itu. lebih. Makanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Itu puasa anak TK. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya selain haus dan lapar. Itu sama anak TK. Kalau kita orang dewasa juga takarannya cuma menahan haus dan lapar, apa artinya? Toh sama kita sama anak TK yang baru belajar. Oke, mungkin bukan takaran kedewasaannya tapi takaran keilmuan, tingkatannya ya kali Bu Haji ya. Tingkatan kadar puasa seseorang. Kita seharusnya dengan usia kita yang bertambah, keilmuan kita pasti bertambah. Kita kan terus belajar. Nah, kadar keimanan kita juga harus bertambah seharusnya. Dan akhlak kita juga harus bertambah baik. Semakin dewasa seseorang seharusnya semakin baik akhlaknya. Itu yang diharapkan. Tapi kenyataannya nothing. Tidak semua seperti itu. Tapi meskipun ada, semoga kita termasuk umat ya Nabi Muhammad yang memanfaatkan bulan Ramadan lebih baik dan memaksimalkan memang betul-betul untuk ibadah gitu atau nambah ribut gitu ya. Iya. Tapi Bu Haji kita kembali ke tema ya tergerus akhlak ya di akhir zaman. Tapi kaitannya dengan Ramadan. Sehingga Ramadan ini betul-betul membawakan efek atau dampak kepada seorang orang dari segi akhlak. Seperti apa nih Bu Haji? Maksudnya akhlak seseorang ya, itulah tadi kan kita udah ambil nilai kejujuran ya. Nilai kejujuran kita, hanya kita dan Allah yang tahu, kita jujur bahwa kita benar-benar puasa, kita bisa membohongi manusia tapi tidak bisa membohongi Allah. Nah, kemudian kan ada nilai lain lagi. Apa nilai di situ? Sabar. Nah, sabar. Kita dalam puasa kan sabar ya. Kita sabar dalam menahan haus, sanggup sabar kita menahan haus, sabar kita menahan lapar, sabar kita menahan emosi. Semua, saya lagi puasa, saya lagi marah nih. Sabar, saya lagi puasa. Aduh, saya haus sekali, sabar, saya puasa. Nah, nilai kesabaran ini juga bisa kita terapkan dalam akhlak kita setelah puasa. Sabar dalam menghadapi berbagai kondisi kehidupan. Kan kita lihat manusia, kawan-kawan kita, siapapun, kan nggak sama kita. Kita mungkin nggak sama orang lain seperti yang diharapkan orang lain. Mungkin kita yang membuat orang lain jengkel. Nah, sekarang ke diri kita dulu. Nah, kita sabar nggak menghadapi orang lain? Belajar sabar di bulan Ramadan ini bisa memberi efek enggak setelah Ramadan? Jadi kalau nggak membawa efek, apakah Ramadan seseorang itu sia-sia Bu Haji? Kualitasnya, ya kan? Kembali ke poin 1 tadi, dia hanya selesai lepas tanggung jawab. Dia sah, puasanya sah, tapi nilai-nilainya itu, kualitasnya itu tidak sama. Iya kan? Nah, berbeda memang. Seharusnya diharapkan
terus lebih baik dan lebih baik. Ya. Oke. Tapi susah ya, istiqomah itu susah. Yang Nah, mudah itu istiqamah. istirahat. Nah, istirahat mudah ya betul. Istiqamah yang Istiqomah penting itu yang gitu susah ya. Apalagi mm, misalnya kayak mm, tadi, misalnya di bulan Ramadan seseorang cuma berlomba-lomba dengan aktivitas ritual, mm. kemudian untuk nambah reward. Tapi pasca Idul Fitri nggak nyampe tuh satu Hmm. hari misalnya Satu sahabat udah hari berubah sikapnya. sabar tadi kan. Tadinya kita bulan Ramadan sabar, Karena sabar. ada yang mengingatkan. Bulan lain kan bisa juga sebenarnya. Jadi nggak kita aja, jadi kita saling. Saling. Kita udah belajar loh kemarin di Ramadan sabar loh. Nah, begitu dalam kehidupan sehari-hari setelah Ramadan, kita agak emosian, akhirnya ingat kita udah belajar loh kemarin, kita belajar sabar kemarin. Nggak ngefek ya. Itu kayak terpukul banget tuh, ya. Iya kan? Oh iya ya, saya kemarin belajar sabar ya. Kenapa begitu selesai Ramadan? Ngefeknya biasanya sebulan, setahun pasca tahun lagi udah. Makanya ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa, saling mengingatkan. Teman yang baik kan selalu saling mengingatkan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu harus diingatkan selalu. Apa sih yang paling susah dalam menjaga sikap? Apakah sabar, ikhlas, atau bicara tentang hati? Masih ada yang lain itu sebenarnya. Apa? Nilai-nilai Ramadan itu disiplin gitu. Masih ada beberapa nilaian. Tadi ada ikhlas ya, jujur ya. Jujur, sabar, disiplin. Nah, disiplin kan nilai-nilai yang kita jalankan dalam bulan Ramadan. Disiplin, kapan imsak, kapan berbuka, kapan kita harus taraweh, sholat. Kita kayak jaga banget itu kan. Jaga kapan-kapan. Nah, nilai disiplin dalam bulan Ramadan ini juga kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Disiplin kita dalam belajar, disiplin kita dalam mengajar. Ini kita lihat setelah pasca Ramadan ini ada nggak perubahan-perubahan? Tapi kita jangan suka sorotin orang lain ya, kita soroti diri sendiri dulu. Saya udah ngefek belum ya bulan Ramadannya? Nah, sebenarnya saling mengingatkan, saya ngomong ini bukan udah hebat kali. Hal-hal yang negatif juga kan namanya kita manusia ya. Itu baiknya teman tuh selalu mengingatkan. Dan jangan pernah marah kalau diingatkan. Benar, tapi gitu. Banyak orang yang selalu marah kalau diingatin. itu Nah itu sebenarnya tentang hati ya Bu Haji. Karena memang kalau menurut Minas ya, hal yang paling susah di dunia ini tuh belajar tentang hati Bu Haji. Iya pasti. Ya nggak sih? Betul. Belajar tentang sabar, ikhlas. Itu kelasnya ada tingkat keberapa itu? Taruhlah kita tingkat kedua lah, bukan sampai tingkat ketiga kok. Tingkat ketiga itu kan tingkat orang-orang khusus, khawasil khawas itu. Khusus bil khusus. Mungkin kita agak susah itu ulama-ulama yang gimana gitu ya, yang luar biasa. Karena kita masih kedistrak sama lingkungan, sama pergaulan. Lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat bekerja, teman dan sebagainya. Itu sangat pengaruh. Makanya disuruh pilihlah teman yang baik. Karena teman yang baik itu akan mengefek ke diri kamu. Kok kamu berteman dengan pandai besi, kamu akan terpercik dengan percikan apinya. Kalau Bu Haji sendiri, kalau misalnya apa yang paling kayak, susah banget, dan itu harus belajar lagi. Kalau Minat sih sebenarnya belajar tuh kayak, sabar tuh susah banget menurut Minat. Sabar itu susah banget. sabar. Tapi kalau ikhlas kadang-kadang, ikhlas belum tentu sabar ya. Sabar belum tentu ikhlas juga. Ikhlas dan sabar, dua-duanya harus jalan seiring ya. Iya. Nih contohnya ikhlas ya. Kalau ikhlas ini karena udah bicara masalah ikhlas. Nah, orang yang ikhlas itu misalnya guru yang ikhlas dalam mengajar plus dengan siswa yang ikhlas dalam belajar itu akan dapat chemistry-nya tuh. Akan membekas. Si murid, si siswa, peserta didik dia ikhlas untuk menerima pelajaran, dia senang dengan belajarnya, dengan gurunya, dengan materinya. Si guru juga dengan sepenuh hati dia mengajar, itu chemistry akan dapat itu. Tapi sebaliknya, salah satunya aja nggak ngeklop, itu nggak dapat. Jadi ilmu ya sekedar lepas kewajiban, sama kayak kita puasa tadi. Sekedar lepas kewajiban, sah puasa saya udah puasa, menahan lapar dan haus. Saya udah menjalankan tanggung jawab saya mengajar. Si anak saya udah belajar, saya udah masuk kelas. Tapi apa yang dapat di dalam kelas? Nggak dapat apa-apa. Oke, jadi ikhlas sama sabar itu saling berkaitan ya. Oke, tapi susah kan ya? Iya, tadi bilang susah karena tingkat keimanan kita yang masih sangat rendah.
Atau Itu tingkat keimanan, keilmuan juga, keilmuan dan juga kebiasaan juga. pasti. Kadang-kadang orang ada yang nggak punya, masuk kita bilang nggak berpendidikan misalnya, nggak sekolah, tapi ada sabarnya tingkat luar biasa. Karena dia punya ilmu. Maksudnya nggak sekolah, tapi ilmu ada. Dia kan belajar itu bukan hanya di sekolah. Iya, mungkin udah kayak karakter, sabar gitu, atau Pengaruh dari dalam pengaruh lingkungannya, keluarga dan betul. sebagainya. Banyak orang Itu nggak sekolah sabar tapi sih. dia cukup bagus akhlaknya. Jadi, Kalau dibilangnya sabar tuh kayak udah tarik nafas betul. gitu ya. Ikhlas harus tarik nafas. Iya, harus benar sekali. Kalau Bu Haji apa nih yang paling susah kayaknya? Semuanya bagi saya susah, tapi namanya kita belajar terus ya. Ya. Belajar terus dan belajar terus itu harus kita capai itu. Harus ngefek. Ini bulan Ramadan ini bulan pendidikan. Kita ini bulan melatih kan. Bulan Ramadan melatih diri. Apa yang kita latih di bulan Ramadan ini harus bisa ngefek setelah bulan Ramadan. Hanya sanggup ikhlas, jujur, sabar, disiplin, kepedulian sosial, berempati, itu sanggup kita laksanakan di bulan Ramadan. Kenapa? Memang alamnya sedang mendukung. Ya, kita mau ngomong ke orang sedikit, mau gibah misalnya, puasa lu nanti hilang apa pahala puasa. Puasa sah, pahalanya nggak ada. Sama juga sia-sia ya. Jadi gitu. Jadi kita untuk diri sendiri dulu. Kita coba puasa ini belajar bagi kita, walaupun belajar bagi anak-anak kita udah puluhan tahun kayak gini, masih belajar dia dan puasa kayaknya rugi deh ya. Nah, sekarang kita belajar menerapkan efek dari pembelajaran puasa ini dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Menurut saya gitu. Untuk anak-anak didik kita, untuk diri kita sendiri. Apa sih yang kita jalankan selama ini dalam bulan Ramadan yang kita sanggup? Kita sanggup bersusah-susah, ngantuk-ngantuk, kita harus bangun sahur, bangun kita. Ya. Kemudian capek-capek kita harus kerja kita. Semua kita jalankan. Nah, begitu selesai Ramadan, capek sedikit udah ngeluh, aduh capek saya, aduh susah banyak kali tugas saya, aduh begini, aduh begitu, banyak mengeluh. Nah, itu tidak memberi efek dari Ramadan. Kita Ramadan nggak ngeluh kan? Banyak kan kok orang dewasa nggak ngeluh ya. Karena gini, karena ada yang membatasi untuk kita mengeluh. Contoh misalnya, aduh puasa udahlah. Ya udahlah gitu, terima aja gitu. Mau jadi kayak ada ya kayak Ibu bilang tadi, karena ada apa yang membatasi itu supaya kita tuh nggak marah, supaya kita tuh nggak ini. Ada alamnya mendukung. Sementara di luar Ramadan alamnya kurang mendukung ya. Maka carilah lingkungan yang bisa mendukung. Apa istilahnya kan kok sekarang apa ya, orang-orang toksik ya. Toksik itu memang harus dihindarin itu. Itu yang membuat kita tercemar. Mencemarkan niat-niat baik yang mau kita rubah. Nah, sekarang kan kita di dunia pendidikan kan sedang gencar-gencarnya kita merubah akhlak. Nah, semoga anak-anak kita di rumahnya ini dididik juga oleh orang tuanya. Tapi kan kalau di era zaman sekarang Bu Aci, kalau misalnya dilihat ya pemirsa Madu Aci itu kayak di medsos, ya di mana-mana itu kayaknya pergeseran akhlak itu sangat luar biasa. Sangat benar. Itulah sedang kita upayakan. Kita kok di sekolah kan berbagai upaya kita lakukan. Kita coba buat pelatihan. Apa yang salah ya? Apakah keluarga, apakah keteladanan, atau sistem? Semuanya masuk ke situ kok menurut saya. Masuk ya? Iya. Nggak boleh kita saling cuma keluarga saling ya? menyalahkan. Keluarganya udah bagus, sistemnya nggak bagus. Misalnya di keluarga nih. Kita dulu, didikan kita dulu orang kaum milenial, kolonial ya. Kok kita kan dulu dididik dengan keras, diterpa dengan kuat. Nah, kita bisa berdiri tegak sekarang. Kehidupan orang tua kita tidak sesejahtera sekarang. Iya kan? Orang tua kita ya boleh dibilang yang rata-rata ya sedikit yang punya kehidupan mewah. Kalau yang kita lihat orang-orang yang sekarang, rata-rata kita kalau kita berbincang sesama teman, pasti kehidupan kita ya pahit ke bawah lah. Iya kan? Pahit katanya sedikit, ya kan? Kita orang susah, harus berjuang sehingga kita bisa tegar sekarang dan kita bisa berdiri sekarang di depan orang lain seperti itu. Karena tempaan kehidupan kita dari keluarga kita seperti itu. Nah, sekarang tingkat kesejahteraan keluarga itu boleh dibilang udah meningkat. Nah, jadi anak-anak sekarang didikan dalam keluarga itu udah berkurang. Misalnya apa? Untuk melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah. Kita udah bisa suruh orang lain, apalagi bapak ibunya kerja. Kita minta orang lain tolong kerjakan pekerjaan rumah. Anak-anak kita nggak suruh lagi. Karena kita sayang ke dia.
dia udah sekolah, dia udah kuliah, kita suruh cuci piring, enggak kita suruh lagi. Kenapa? Sayang sama anak. Ya kan capek dia, kita suruh lagi pekerjaan rumah. Itulah yang sudah merusak anak-anak, termasuk saya. Itu yang udah merusak anak-anak kita. Karena kita tidak didik dia dengan melakukan hal-hal kecil di rumah. Ya, dengan melakukan pekerjaan rumah tangga, beresin kamarnya, beresin tempat tidurnya, yang kita suruh cuci piring, beresin rumah. Sekarang anak-anak susah kita suruh itu. Ya, apalagi yang lahiran makin ke 2000 ke bawah. Nah, kok yang di atas masih bisa kita didik lah misalnya, kan masih bisa kita bilang. Ya, kita suruh masak, dia masih mau, dia mungkin udah tingkat kedewasaannya udah ada. Tapi yang kelas SMA ke bawah ini sulit, kita susah. Mungkin saya ngerasakan ya, mungkin orang tua lain enggak ya. Kayaknya orang tua lain curhat juga. Cuman nggak curhat aja. Jadi ya. kan karena kita sayang sama dia dulunya waktu dia masa sekolah. Sayang nggak kita cuci piring, capek dia. Nah itu yang membuat dia sekarang agak ngeh dia untuk lakukan itu. Padahal itulah yang menempa kita sekarang kan kita disuruh cuci piring. Kalau nggak selesai cuci piring, nggak selesai nyapu, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh pergi main. Nah itu yang menjadi modal dan bekal kita dalam rumah tangga juga ya. Iya, kita disuruh masak sama orang tua. Kita disuruh, kok saya teringat tuh orang tua saya, suruh kamu hidang nasi untuk ayah, taruhkan piring ayah, taruhkan gelas semua. Itu dia tuh di meja tuh udah diatur. Bagaimana sekarang kita kayaknya pergeseran nilai itu udah berbeda. Bagaimana kita orang tua kita melayani ayah kita, beliau suruh kita untuk ikut di situ. Nah begitu sekarang kita sudah berkeluarga, kita akan melayani suami kita seperti itu. Kan nawinnya gak beda, cok kero-kero. Nah itu yang kita takutkan. Makanya saya kok anak saya yang sudah dewasa tuh saya didik, nak, ayo masak, taruhkan air untuk Abi, taruhkan minuman, taruhkan ini, saya suruh dia. Kita dengan tidak langsung kita mengajari dia, besok kalau dia sudah berkeluarga dia lakukan seperti yang kita lakukan. Tapi yang di bawah ini belum. Masing-masing generasi punya cara tersendiri ya, mulai dari baby boomers sampai generasi alpha sekarang ya. Generasi alpha itu kan anak-anak kelahiran sekarang. Nah itu berarti pergeseran akhlak itu sesuai dengan perkembangan zaman juga berbeda ya Bu Haji ya. Apalagi sekarang kan dunia gadget, itu yang akan mempengaruhi sangat luar biasa the point first-nya. Melalaikan anak-anak, dia tadi tidak bisa menyaring hal positif dan negatif yang dari gadget itu sendiri. Dia hanya menggunakan semua dia limpahkan ke gadget. Yang lain dia nggak peduli, kepedulian sosialnya ada kurang. Challenge atau tantangan kepada semua orang tua, nggak mudah mendidik anak di akhir zaman ya. Apalagi juga pergeseran akhlaknya sangat luar biasa, hampir ke 90%. Betul. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Inilah zamannya sekarang. Nah kita ke orang tua kan harus terus belajar sekarang. Bu Haji, kita kembali lagi back to basic. Back to basic ya, artinya perubahan akhlak itu. Setelah Ramadan gitu ya, apa yang paling urgent kita harapkan dari pembelajaran Ramadan? Apa yang paling harus melekat kepada diri seseorang? Mungkin itu terakhir Bu Haji. Itulah nilai-nilai Ramadan ini kita terapkan. Tadi nilai jujur, nilai ikhlas, nilai disiplin, nilai empati, ya kepedulian sosial. Itu semua nilai-nilai yang sanggup kita jalankan di bulan Ramadan. Ayo tetap kita terapkan itu setelah Ramadan nanti. Walaupun nggak 100%. Ya, kita upayakan. Upayakan misalnya 80%. Ya, setidaknya nilai-nilai itu tetap kita jaga, istiqomah. Jadi udah kita lakukan di bulan Ramadan, tetap istiqomah. Yang biasanya kita berkejar-kejaran dalam mengaji di bulan Ramadan. Setelah Ramadan jangan stop ngajinya. Kita udah coba bersabar di bulan Ramadan, setelah Ramadan tetap sabar. Kita tidak ada iri dengki, hasad, segala macam penyakit hati. Kita coba buang di bulan Ramadan karena itu membatalkan pahala puasa, menghilangkan pahala puasa. Nah, nanti walaupun tidak ada pahala puasa, tapi pahala lain tetap kita jalankan. Nah, sekarang yang nilai ibadah yang dipegang oleh seseorang itu yang tidak dimaknai secara meluas. Nah, seolah-olah ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah. Sementara dia bekerja, dia bergaul, dia berkata-kata, dia bersikap, itu dijadikan nilai ibadah. Bekerja kita pun ibadah. Nah, itu coba apapun yang kita lakukan punya nilai ibadah.
Itu yang paling penting. Oke, berarti Selama tidak semua ada nilai kegiatan ibadahnya, aktivitas kita tuh harus harus bernilai bernilai ibadah. ibadah. Innama Nah, a'malu binniyat ya. iya. Baik, Bu Haji kayaknya udah lama banget nih ya kita ngobrol, tapi luar biasa pembahasan kita, semua isi kayaknya ya pemirsa Madu LC TV, menarik. Tapi apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Madu LC TV sebagai closing statement, tips-tips mungkin Bu Haji silahkan. Harapan saya bulan Ramadan ini benar-benar menjadi pembelajaran buat kita yang bisa merubah akhlak kita lebih baik di luar Ramadan. Dan istiqamah apa yang sudah kita lakukan di Ramadan, lakukanlah terus sampai seumur masa. Dan itu tentu tidak bisa begitu saja. Tentu Amin. siraman-siraman rohani itu harus terus ada. Makanya perlu ada ikut pengajian, perlu ada sharing keagamaan, sharing dengan teman, sedang dengan guru-guru. Nah, itu sebagai penyiram. Nah, siraman-siraman itu perlu terus ada. Jangan setelah Ramadan, kita kan siram-siram terus nih Ramadan. Setelah Ramadan, tidak ada lagi siram, gersang, hilang dan mati akhirnya. Oke, baik. Terima kasih Itu Bu Haji saja, atas sama-sama. tips-tipsnya dan juga tausiahnya sangat menarik ya pemirsa Madu LC TV. Tentu teman-teman bisa mengambil ibroh ataupun manfaat dari diskusi kita pada hari ini tentang bagaimana menjaga akhlak yang baik di bulan Ramadan dan dampaknya setelah Ramadan. Tonton terus podcast kita ya di setiap hari Rabu, meskipun ini beberapa bulan agak sedikit off karena memang liburan ya siswa ya Bu Haji. Ya, libur. Nanti kita juga akan ketemu di bulan setelah Idul Fitri selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe juga. Saya Mina mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.